Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari struktur data. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dari struktur data? Struktur data adalah cara menyusun dan mengatur data dalam sebuah komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemilihan struktur data yang tepat dapat meningkatkan kinerja program secara signifikan, baik dari segi kecepatan maupun penggunaan memori. Struktur data dibagi menjadi dua, yaitu struktur data primitif dan struktur data non-primitif. Struktur data primitif mencakup tipe data seperti integer, float, string, boolean, dan char. Sedangkan struktur data non-primitif yaitu seperti array, hashmap, stack, queue, tree, dan graph. Sebelum mulai ke materinya, perkenalkan dulu, nama saya Finankrana Herzaldi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari IF 24D. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yaitu kita akan membahas array, hashmap, stack, dan queue. Di materi yang pertama, kita akan membahas array. Apa sih yang dimaksud dengan array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Data di dalam array disimpan secara berurutan dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks. Apa saja sih penerapan array di kehidupan nyata? Yang pertama yaitu menyimpan buku di rak buku. Yang kedua adalah kamar hotel dan isinya. Yang ketiga adalah daftar belanja. Array memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik array yaitu seperti yang pertama, array memiliki indexing yang merupakan urutan dari array. Kedua, setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks. Indeks dalam array biasanya dimulai dari 0. Yang ketiga, array bisa dimulai dengan array kosong. Yang keempat, isi dari array bisa dimanipulasi seperti menambahkan, mengurangi, mengubah, menghitung total, isi, dan lain-lain. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke simulasinya, yaitu menyimpan buku di rak buku. Langsung saja kita ke penerapan array di kehidupan nyata. Bisa kita simulasikan seperti ini. Di sini kita memiliki sebuah rak buku yang memiliki 6 slot penyimpanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti yang sebelumnya kita bahas, array bisa dimulai dengan array kosong. Dan rak buku ini adalah array kosong, yang nantinya akan kita isi dengan elemen-elemen ke dalam array, yaitu adalah buku-buku ini, ada matematika, fisika, biologi, sejarah, kimia, dan bahasa Indonesia. Ketika elemen ini dimasukkan ke dalam array atau ke dalam rak buku ini, indeks yang akan dimulai adalah indeks 0. Buku pertama ini adalah indeks 0, dan buku kedua adalah indeks 1, buku ketiga adalah indeks 2, buku keempat adalah indeks 3, dan seterusnya. Dalam array kita bisa menampilkan elemen-elemen tersebut dengan cara memanggil indeks yang terdapat dalam array. Contoh ketika kita ingin memanggil indeks 1 yang keluar bukunya adalah fisika ini. Jika kita ingin memanggil indeks 2, yang keluar adalah buku biologi. Dan begitu seterusnya. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke codingannya. Oke. Untuk memperjelas simulasi di video sebelumnya, di sini kita punya variabel rak buku. Ini adalah array yang bisa dimulai dari array kosong. Nah, setelah itu kita akan memasukkan elemen-elemen ke dalam array tersebut. Yang pertama ada buku matematika, fisika, biologi, sejarah, kimia, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk mengetahui panjang dari array tersebut, kita bisa menggunakan fungsi len untuk mengetahui panjang dari array tersebut. Kita akan print array untuk mengetahui panjang dari array.
panjang array. Panjang dari array adalah 6. Nah, untuk mengetahui apa saja isi dari array rak buku ini, elemen-elemennya, untuk mengetahuinya kita bisa print rak bukunya, print si variabel rak. Nah, nanti akan muncul nama-nama dari buku-buku yang ada di dalam array. Nah, untuk memanggil salah satu dari elemen yang ada di dalam array, kita bisa menambahkan indeks pada print untuk mengetahui apa indeks yang akan kita panggil. Jika kita memasukkan indeks 1, yang keluar adalah fisika. Jika kita mengganti indeks di sini kita menjadi 0, yang keluar adalah matematika. Kita juga bisa mengubah si elemen yang ada di indeks 1 ini dengan cara rak buku dalam kurung indeks 1 ganti mata pelajarannya. Jadi yang akan dimunculkan dalam array itu akan berubah menjadi agama, yang tadinya itu adalah fisika. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Di materi yang kedua ada hashmap. Hashmap adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam pasangan key value. Setiap nilai dapat diakses menggunakan kunci uniknya. Hashmap menggunakan fungsi hash untuk mengkonversi kunci menjadi indeks dalam tabel sehingga pencarian, penyisipan, dan penghapusan data menjadi sangat cepat. Apa saja sih penerapan hashmap di kehidupan nyata? Yang pertama adalah daftar nomor telepon. Yang kedua, sistem pemesanan restoran. Hashmap juga memiliki karakteristik. Yang pertama, setiap key dalam hashmap harus unik. Jika key yang sama dimasukkan kembali, nilai lama akan ditimpa. Yang kedua, akses data lebih cepat dibanding array, karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dicari. Yang ketiga, tidak harus berurutan seperti array dalam menyusun isi. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke simulasinya. Kita langsung saja ke simulasinya. Pertama-tama kita membuat variabel. Ini adalah simulasi buku telepon ya, menggunakan struktur data hashmap. Kita pertama membuat variabel phonebook. Lalu kita akan mengisikan nama dan nomor telepon. Nama ini adalah key dan nomor telepon ini adalah value-nya. Jadi ketika value ini sudah memiliki kunci, ini akan berbeda dengan array. Array itu yang kita panggil adalah indeksnya, sedangkan kalau di hashmap yang kita panggil adalah kuncinya. Di print phonebook itu akan memunculkan semua isi dari buku telepon ini, dari nama dan nomor teleponnya. Seperti ini. Nah, jika kita memanggil, berarti kita ingin memanggil nama Bayu, kita ingin tahu nomor teleponnya Bayu ini berapa. Nah, kita bisa memasukkan nama Bayu di print kedua ini, yaitu phonebook dalam kurung Bayu. Ini akan nanti keluar nama Bayu di sini. Kita juga bisa menggantinya jika ingin memanggil Akbar, ingin mengetahui atau ingin mencari nomornya Akbar. Nomor Akbar akan keluar di sini. Itu perbedaan antara hashmap dan array. Oke, lanjut kita ke materi ketiga. Materi yang ketiga adalah stack. Apa sih yang dimaksud dengan stack? Stack adalah salah satu struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO, last in, first out. Ini berarti elemen yang terakhir dimasukkan, last in, akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan, first out. Penerapan stack di kehidupan nyata seringkali kita jumpai, yaitu di tumpukan piring, tumpukan buku, atau undo atau redo pada aplikasi pengolah kata. Stack juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menggunakan prinsip LIFO, last in first out, dan yang kedua, memiliki fitur bawaan seperti push, pop, dan pick. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke simulasinya menggunakan tumpukan piring. Oke, langsung saja kita ke penerapan stack di kehidupan nyata. Bisa kita simulasikan seperti ini. Di sini, kita memiliki sebuah tumpukan piring yang habis dicuci. Nah, ketika kalian mencuci piring baru yang habis digunakan,
kalian akan menumpukan piring yang habis dicuci ini ke atas piring yang sudah ditumpuk. Begitu juga sebaliknya ketika kalian ingin mengambil piring yang ada di tumpukan, kalian akan mengambil piring yang paling di atas. Karena prinsip stack adalah LIFO, last in, first out. Jadi yang masuk terakhir ini nih, piring yang terakhir, dia akan yang keluar lebih pertama. Dan operasi utamanya stack itu adalah push dan pop. Jadi ketika kalian ingin menambahkan piring, kalian akan push piring tersebut ke paling atas. Nah, ketika kalian ingin mengambil piring tersebut, kan kalau misalkan kalian ngambil dari bawah, ribet kan? Kalian harus ngangkat yang lainnya dulu, baru ngambil yang paling bawah. Itulah kenapa stack itu menggunakan prinsip LIFO, agar mudah pengambilannya atau mengambil data-datanya. Jadi kita akan mengambil yang paling atas. Nah, seperti itu. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke codingannya. Oke, kita akan melanjutkan simulasi pada video sebelumnya jika di video sebelumnya sulit untuk dimengerti. Pertama, kita akan membuat variabel yaitu tumpukan yang berisikan array kosong. Lalu kita akan membuat perintah push untuk menambahkan piring ke dalam tumpukan, dan perintah pop itu untuk mengambil piring atau menghapus piring di dalam array. Nah, fungsi append ini itu untuk menambah dan pop itu untuk mengambil. Nah, kenapa di pop ini menggunakan if statement? Jadi ketika nanti tumpukannya sudah habis atau sudah tidak ada piring di tumpukan, dia akan menampilkan kalimat tumpukan tidak ada. Nah, kita akan menambahkan piring 1, piring 2, piring 3, dan piring 4. Piring 1, piring 2, piring 3, dan piring 4. Nah, untuk mengetahui piring apa yang ada di paling atas, itu menggunakan min 1 untuk mengetahui piring yang di paling atas. Nah, kita ingin mengambil piring paling atas yaitu piring 4. Kita tulis pop kurung. Piring 4 sudah diambil dan piring yang paling atas adalah piring 3. Jadi ini adalah simulasi dari stack. Oke, kita lanjut ke materi keempat. Materi yang keempat adalah queue. Apa sih yang dimaksud dengan queue? Queue adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Ini berarti elemen yang pertama masuk adalah elemen yang pertama keluar. Penerapan queue di kehidupan nyata, yang pertama, antrian pembayaran di supermarket. Yang kedua, sistem pemanggilan layanan umum. Queue juga memiliki karakteristik. Yang pertama, menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Data yang masuk pertama adalah data yang akan keluar pertama. Yang kedua, mempunyai fitur bawaan seperti enqueue dan dequeue. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke simulasinya. Langsung saja di sini kita akan melakukan simulasi queue menggunakan antrian di supermarket. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, queue menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Jadi, orang yang pertama masuk ini adalah orang yang akan pertama keluar. Jadi, cara kerja queue seperti ini. Ketika ada pelanggan baru, dia akan masuk ke bagian belakang antrian. Kan dia akan berada di belakang sini. Lalu, pelanggan pertama yang pertama kali masuk atau paling depan akan dilayani terlebih dahulu. Ini. Nah, setelah selesai, antrian yang kedua akan maju ke depan dan akan keluar setelah yang pertama keluar. Begitu seterusnya hingga
pelanggan tersebut habis. Jika kurang bisa dipahami, langsung saja kita ke codingannya. Oke, kita akan memperjelas dari simulasi video sebelumnya. Jadi kita akan memulai dengan variabel antrian. Ini adalah array kosong. Nah, lalu kita akan membuat perintah untuk menambahkan antrian. Ini sebenarnya queue ini mirip dengan stack, cuman dia mempunyai nama yang berbeda, yaitu enqueue. Kan kalau di stack itu kita menggunakan push dan pop. Nah, kalau di queue dia punya nama yaitu enqueue. Fungsinya mirip, cuman hanya namanya saja yang berbeda. Seperti di stack sebelumnya, dia juga menggunakan if statement. Jadi jika antriannya kosong, dia akan ngeprint antrian kosong, dan jika masih ada antrian, dia akan menghapus antriannya. Kita akan menambahkan pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, dan pelanggan 4. Jika kita menambah pelanggan, antrian tersebut akan menampilkan pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, dan pelanggan 4. Nah, jika pelanggan 1 ini sudah kita layani, dia akan keluar dari antrian dan berpindah ke pelanggan 2. Jadi pelanggan 2 akan ada di paling depan dan pelanggan 1 sudah keluar karena dia menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Orang yang pertama masuk adalah orang yang pertama keluar. Beda dengan stack sebelumnya. Stack itu menggunakan prinsip LIFO. Yang pertama keluar, yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Jika kita menghapus lagi atau melayani lagi pelanggan kedua ini, pelanggan ketiga akan maju ke depan. Begitu sampai pelanggan 4. Nah, jika sudah tidak ada antrian, dia akan ngeprint antrian kosong. Kita coba. Array kosong. Jika kita tambah lagi, antrian kosong. Oke, kita selesai di sini. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, struktur data merupakan cara untuk menyimpan dan merorganisasi data agar dapat digunakan secara efisien. 4 struktur data dasar yang sering digunakan adalah array, hashmap, stack, dan queue. Dengan memahami berbagai jenis struktur data, seperti array, hashmap, stack, dan queue, sangat penting untuk membangun program yang efisien dan optimal. Pemilihan struktur data yang tepat tergantung pada kebutuhan operasi yang dominan, seperti pencarian cepat, penyimpanan berurutan, atau pemrosesan data secara LIFO atau FIFO. Sekian materi dari yang sudah saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.